Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Suatu hari, dua orang ibu pergi ke padang rumput, masing-masing membawa bayi mereka. Kedua bayi diletakkan di sebuah batu besar, sedangkan para ibu mengurus ladang mereka. Seorang ibu yang lebih muda telah memiliki firasat aneh akan keselamatan sang bayi jika ditinggal begitu saja. Nyata, seekor serigala tiba-tiba muncul dan menerkam salah satu bayi. Kedua ibu pun bersedih dan saling merebut bayi yang selamat. Salah satu ibu yang lebih muda merasa bayi yang selamat adalah anaknya. Namun, seorang ibu yang usianya lebih tua pun merasa bayinya lah yang selamat. Keduanya bertengkar dan berselisih, sehingga mereka pun bermaksud membawa permasalahan bayi tersebut ke hadapan sang raja agar dapat diadili dan dikuak kebenarannya. Saat itu, kerajaan Bani Israel dipimpin oleh Nabi Daud. Dua ibu tersebut pun menghadapnya dan menceritakan kisah bayi mereka. Di hadapan sang raja, keduanya pun saling mengklaim sang bayi selamat. Nabi Daud pun mencoba memberi pengertian kepada para ibu agar salah satu dari mereka mengalah dan berkata jujur. Namun, keduanya bersikeras mendapat sang bayi. Itu adalah bayiku, seorang ibu selalu tahu dan mengenal bayinya, ujar perempuan muda. Tidak, ini bayiku, bayimu telah tewas dimakan serigala, ujar seorang ibu tua yang mendekap erat sang bayi, dan air matanya pun meluap. Nabi Daud pun kesulitan menangani dua ibu yang keras kepala tersebut. Sementara, tak ada yang mengetahui bayi siapa gerangan yang selamat. Sang wanita tua pun menceritakan kisah dengan sangat perinci dengan air mata yang berderai. Merasa iba, hampir saja Nabi Daud memutuskan sang ibu tualah yang berhak atas bayi tersebut. Nabi Daud pun berharap Allah akan memberikan anugerah anak kembali kepada sang ibu muda yang masih mampu dan berkesempatan mengandung janin dari rahimnya. Kemudian, putra mahkota yang selalu mendampingi sang raja, Nabi Sulaiman pun mencoba membantu sang ayah dalam mengadili perkara tersebut. Betapa kagetnya hadirin persidangan, termasuk dua ibu tersebut ketika Sulaiman justru meminta sebilah pedang. Ambilkan aku pedang untuk membelah dua bayi ini untuk kalian berdua, ujar Sulaiman. Ia pun meletakkan sang bayi di atas meja dan bersiap dengan gaya pedang yang akan membelah sang bayi menjadi dua belah sama rata. Bagaimana mungkin seorang pria waras keturunan raja dapat membunuh sang bayi? Sontak sang ibu muda berteriak, "Tidak, jangan! Tolong jangan lakukan itu, kau akan membunuhnya. Oh rajaku, berikan saja bayi itu kepadanya," teriak sang ibu dengan derayan air mata. Akting Nabi Sulaiman pun berakhir. Tentu saja ia tak akan membelah sang bayi yang berarti akan membunuhnya. Ia pun memberikan sang bayi kepada sang ibu muda yang lebih rela memberikan sang bayi kepada ibu lain asalkan anaknya dapat hidup. Naluri seorang ibu yang diuji Sulaiman kepada dua ibu perkara tersebut, hasilnya sang ibu tua hanya berdiam diri dan setuju untuk membelah bayi. Mendapati keputusan Nabi Sulaiman, sang ibu muda tersenyum gembira. Para hadirin yang terdiri atas pengawal istana pun ikut girang dengan cara calon raja mereka dalam memutuskan perkara. Sedangkan ibu tua yang iri dan dengki dijatuhi hukuman karena telah berdusta dan mengakui bayi orang lain. Melihat kebijaksanaan putranya, Nabi Daud pun bangga. Ia merasa puas dengan keputusan yang diambil sang pewaris tahtanya. "Sulaiman, kau benar-benar hebat," puji sang ayah. Dalam kisah Israiliyat, diceritakan Sulaiman sebelumnya meminta anugerah kebijaksanaan dari Allah. Beberapa hari sebelum perkara dua ibu tersebut, Sulaiman diresahkan dengan pergantian kekuasaan kerajaan Israel di Yerusalem. Ayahnya, Nabi Daud, telah berusia renta. Namun, dia merasa tak mampu menjadi seorang raja adil dan bijaksana sebagaimana sang ayah. Suatu malam, Sulaiman pun bermimpi bertemu dengan Tuhan yang berkata, "Mintalah apapun yang kau harapkan dariku dan aku akan memberikannya untukmu." Bagi kebanyakan orang mungkin akan meminta kesehatan dan umur panjang atau kekayaan dan kekuasaan. Namun, Sulaiman tak mengharapkan semua itu. "Saya masih sangat muda. Tuhan, saya tidak tahu bagaimana cara menjadi raja yang baik sebagaimana ayah saya, Daud. Saya hanya meminta satu hal, mohon beri saya sebuah hati yang dipenuhi kebijaksanaan. Tolonglah saya untuk dapat melihat mana yang benar dan mana yang salah, membedakan antara yang baik dan yang buruk," pinta Sulaiman. Kebijaksanaan diberikan kepada Sulaiman, bahkan tak akan ada raja yang akan sebijak dan seagung Sulaiman. Tak hanya itu, Sulaiman juga dianugerahi umur panjang, kekayaan, dan kekuasaan. Kisah pengadilan dua ibu dan bayi tersebut pun sangat populer di kalangan ahli kitab dan kaum muslimin.
Sulaimin. Bahkan dalam dongeng Sufi, kisah serupa dikisahkan dengan Abu Nawas sebagai sang raja. Kebijaksanaan Nabi Sulaiman juga disinggung dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 79. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka, Daud dan Sulaiman, telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Dalam tafsir Al-Latif Al-Manan fi Khulasyah, tafsir Al-Quran karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi, perebutan bayi menjadi salah satu kisah di balik ayat tersebut. Dari sini, Nabi Sulaiman melihat bahwa yang mendorong hal itu dilakukan wanita yang lebih tua, tidak lain karena iri dan dengki. Jelas di dalam kisah ini bahwa mengeluarkan suatu keputusan yang tepat dalam sebuah kasus seperti di atas dengan bukti dan hal-hal yang mendukung serta saksi terhadap permasalahan tersebut merupakan pemahaman yang Allah berikan secara khusus kepada siapa yang dikehendakinya, ujar Syekh As-Sadi dalam tafsirnya. Demikian cerita kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.